Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang ke-6, pernyataan loncat dalam JavaScript pada modul 2. Pernyataan dapat dengan cat atau jump statement dalam perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke baris kode tertentu. JavaScript menyediakan 3 perintah untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu break, continue, dan write. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan fungsi proses doX yang tepat dikelompokkan ke dalam pernyataan. Kita mulai dengan perintah break. Untuk menghentikan proses pemilihan yang dibuat menggunakan perintah switch, perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan proses pengulangan dalam melakukan proses pengulangan. Kadang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa, meskipun kondisi yang didefinisikan sebenarnya masih bernilai true. Sebagai contoh, kita ingin mencari nilai dari 100 data yang tersimpan di dalam orang. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita perlu menelusuri seluruh elemen array, mulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Jika ternyata bila yang dicari ditemukan pada elemen ke-10, maka seharusnya kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian sampai ke elemen 100. Artinya, setelah elemen ditemukan, kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut. Kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah break dalam blok pengulangan. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Ini adalah tampilan dari Visual Studio Code. Klik Node. Enter. For dalam kurung let I sama dengan 0, koma, spasi I kecil 10, titik koma, spasi I plus, tutup kurung, buka kurung kerawat, enter. If dalam kurung I spasi sama dengan 3 kali, spasi 4, tutup kurung, break, dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Proses dot dot write dalam kurung I tambah tutup kurung, titik koma, enter, tutup kurung kerawal, enter. Seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Pengulangan di atas harusnya dilakukan sebanyak 10 kali, mulai dari yang sama dengan 0 sampai 9. Namun karena pada saat I sama dengan 4, kita menyertakan perintah break, maka proses pengulangan akan berlangsung dihentikan. Berikut ini contoh penerapan perintah break, dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, kita buat file baru. break.js var readline require dalam kurung readline seek, dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Cons cons
data sama dengan kurung 30,60,10,20,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 30,60,10, 10,50,0,20,0,20,0,70, dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Kita save. Node. Aduh, salah teman-teman. Node spasi nama file break. Enter. Masukkan nilai yang dicari 10 ditemukan pada indeks kedua. Oke, seperti inilah hasilnya teman-teman. Continue. Perintah continue ini berguna untuk memaksa program untuk melanjutkan proses pengulangan ke dalam atau langkah berikut meskipun sebenarnya masih terdapat aksi-aksi yang belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa semua aksi yang berada di bawah perintah continue untuk diabaikan oleh program. Untuk memahami cara kerja continue, Anda dapat melihat pada kode berikut ini. Node for dalam kurung let i sama dengan 0, titik koma, spasi i lebih kecil 10, titik koma, spasi i plus tutup kurung buka kurung kerawal, enter. For dalam kurung let if dalam kurung i persen 2 kasih sama dengan 3 kali 0 tutup kurung continue, dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Proses st dot write dalam kurung i tambah tutup kurung titik koma, enter. Tutup kurung kerawal, enter. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Perhatikan perintah di atas tidak akan dilaksanakan ketika yang bernilai genap. Dengan demikian, nilai yang ditampilkan ke layar hanyalah nilai-nilai yang negatif. Perintah return. Perintah ini berguna untuk menghentikan fungsi dan mengembalikan eksekusi program ke baris kode. Memanggil fungsi bersangkutan, kode berikut ini menunjukkan cara kerja return. Node function kali dalam kurung a, b tutup kurung buka kurung kerawal baris a, c sama dengan a kali b titik koma baris b, return baris c tutup kurung kerawal, enter.
var nilai 1 sama dengan 10, sama dengan 10, koma nilai 2 sama dengan 20, koma hasil. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Memanggil fungsi. Enter. Hasil sama dengan kali dalam kurung nilai 1, koma nilai 2, tutup kurung, titik koma, baris det, enter. Console.log dalam kurung buka tanda titik $, sama dengan nilai 1, tutup kurung kerawal, spasi kali $, dalam kurung kerawal nilai 2, tutup kurung kerawal sama dengan $, kurung kerawal hasil. Tutup kurung kerawal, tutup tanda titik, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, tadi seperti ini hasilnya ya teman-teman. Pada saat kita memanggil fungsi, kali ini eksekusi program akan dipindahkan ke baris untuk menyalin nilai 1 parameter A dan C, nilai 2 kepada parameter B. Selanjutnya program akan melanjutkan eksekusi ke baris B untuk menghitung perkalian antara A dan B. Setelah itu program akan mengeksekusi perintah return baris C untuk kembali ke baris D yang bagian ini dengan membawa nilai hasil perkalian. Fungsi proses titik exit. Di dalam JavaScript, fungsi proses titik exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program nilai yang umumnya digunakan sebagai argumen pada saat memanggil fungsi tersebut adalah satu yang menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa atau masih terdapat perintah-perintah lain yang sebenarnya belum dikerjakan. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi proses titik exit. Oke, kita buat lagi file baru, exit.js. var readline var readline require dalam kurung readline seek, lalu pada kiri dengan tanda titik koma, enter. Var A sama dengan %float dalam kurung readline.station, buka kurung ke tanda petik, masukkan nilai A, nilai titik 2, dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Var B sama dengan %float, buka kurung, readline.station, buka kurung, tanda petik, masukkan nilai B, titik 2,
var c titik koma if dalam kurung b sama dengan 3 kali 0 buka kurung kerawal, enter. Console.log dalam kurung tanda petik kesalahan titik 2 nilai B tidak boleh 0. Oke, titik koma, enter. Proses.exit dalam kurung 1 dan diakhiri dengan tanda titik koma. C sama dengan A per B, titik koma, kita save, kita jalankan di terminal. Node spasi nama file exit, masukkan nilai A 1, masukkan nilai B 0, kesalahan sama dengan nilai B tidak boleh 0. Pada contoh di layar, program pada dihentikan ketika variabel B nilai 0, sehingga 2 baris berikut akan dilaksanakan di baris yang ini. Oke teman-teman, perintah-perintah dasar dalam JavaScript sampai pernyataan loncat dalam JavaScript sudah selesai pada modul 2, dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya pada modul 3 mata kuliah programan web. Sekian dan terima kasih.